Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fakir Al-Fadli Banten kilas ingin menceritakan tentang perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Baghdad, Irak. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diuji dengan lilitan tumpukan hutang. Suatu ketika sebelum kemasyhuran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebar di seluruh penjuru Baghdad, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat, yaitu ujian apakah? Ternyata ujian lilitan hutang yang bertubi-tubi. Yang pertama, datangnya ujian pada masa mudanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup dalam kezuhudan dan kefakiran. Beliau sering berhari-hari mengalami tidak makan. Bahkan sempat mengganjal perutnya dengan batu. Subhanallah, suatu saat beliau harus menanggung nafkah para santrinya yang datang dari berbagai negeri, tidak lain selain untuk menuntut ilmu. Sementara itu tidak ada sepeser pun harta yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demi menjaga kehormatan para penuntut ilmu, Tuan Syekh terpaksa berhutang kepada beberapa pedagang di pasar Baghdad. Hari demi hari hutang itu semakin bertambah. Para pedagang mulai menagih, sebagian dengan lemah lembut, sebagian dengan kasar. Jumlahnya mencapai puluhan dinar emas, jumlah yang mustahil bagi seorang zahid yang hanya berbaju wol kasar. Kemudian yang kedua, kesabaran di tengah tekanan setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap malam. Para penagih hutang berdiri di depan pondok beliau. Namun Tuan Syekh tidak pernah mengeluh. Beliau tetap mengajar, tetap berzikir, tetap melayani tamu. Wajahnya pun tetap tenang, seolah-olah tidak ada beban yang menindih pundaknya. Subhanallah, luar biasa.
Murid-muridnya gelisah sehingga muridnya mengucapkan, "Wahai guru, izinkan kami meminta bantuan kepada para dermawan." Pinta mereka. Kemudian Tuan Syekh tersenyum dan berkata, "Anakku, jika aku meminta kepada makhluk, lalu di mana letak tawakalku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hutang ini bukan antara aku dan mereka, tetapi antara aku dan Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memberi pinjaman." Kemudian Tuan Syekh sujud panjang dalam doanya. Tuan Syekh berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menjadikan aku berhutang, maka Engkau pula yang berkuasa melunaskannya. Aku tidak takut pada penagih. Aku hanya takut jika hati ini berpaling darimu ya Rob, karena urusan dunia." Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, pertolongan yang tak disangka-sangka, puncaknya seluruh pedagang sepakat datang bersamaan. Mereka mengepung pondok Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, lunasi semua hutang-hutangmu hari ini, atau kami akan seret engkau ke pengadilan." Di saat itulah terdengar derap kaki kuda seorang utusan khalifah Bani Abbasiyah datang tergesa-gesa membawa kantong-kantong penuh dengan dinar. Dengan wajah penuh hormat, kemudian ia berkata, "Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semalam khalifah bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, di Baghdad ada kekasih Allah yang sedang kesulitan karena lilitan hutang. Lunasi hutangnya, jika tidak maka kerajaanmu akan binasa. Maka inilah 1000 dinar emas sebagai hadiah dari khalifah, dan beliau memohon doa." Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan tangan. Air matanya jatuh bukan karena hutangnya yang bertubi-tubi akan lunas, tapi karena Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang keempat,
hikmah yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, panggil semua pedagang, lalu Tuan Syekh melunasi semua hutang-hutangnya, tidak tersisa 1 dirham pun. Kelebihan harta Tuan Syekh dibagikan kepada fakir dan miskin dan para santri-santrinya. Subhanallah, luar biasa. Setelah itu Tuan Syekh berkata kepada murid-muridnya, wahai anakku, inilah pelajaran bagimu. Hutang adalah ujian kesabaran. Jika engkau jujur, sabar dan tidak lepas dari pintu Allah, maka Allah akan melunasi dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan takut miskin karena berbuat baik, tapi takutlah jika hatimu miskin dari yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak hari itu, karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semakin masyhur. Orang-orang menyebut peristiwa ini sebagai karomah lunasnya hutang, bukti bahwa tawakal yang hakiki tidak akan pernah disia-siakan. Oleh karena itu, kisah ini tawakal full atau total, berusaha lalu serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kehormatan. Syekh berhutang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan penuntut ilmu. Allah penolongnya orang yang sabar. Pertolongan datang tepat di titik paling genting. Semoga kita bisa meneladani keteguhan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz saat diuji dengan kesempitan dunia. Al-Fakir Kang Fadoli Banten mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Al-Fakir hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.